apakah ahli asli orang Indonesia? Iyalah, Anda bisa lihat buku fisik saya bukan orang Zimbabwe, saya asli Garut. Baik, terima kasih. Yang kedua? Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti bahasa Indonesia? Kalau nggak tahu, nggak tahu Pak. Kalau tahu yang tahu. Saya tidak akan jawab. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Bagaimana? Ada jangan diulang. Baik. Kecuali untuk tegas. Benar. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, terima kasih kesempatannya untuk bisa memberikan penjelasan. Tadi saudara ahli menyampaikan bahwa dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu adalah sesuatu hal yang belum terjadi ya. Ketika ditanyakan pasal tadi oleh jasa penuntut umum. Lalu ketika saya cocokkan dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, saya melihat itu ada dua pasal. Sebentar ya. Di pasal 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tinggi 3 tahun. Lalu tadi saudara ahli juga mengatakan bahwa menerbitkan keonaran adalah verbal existence, membuat yang tidak ada menjadi ada. Benar saudara ahli? Ya, itu verbal existentialis. Ya, oke. Lalu ketika saya lihat di pasal 14 ayat 1, di sini tertulis dan berbunyi seperti ini. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Menurut pendapat ahli, apabila dianalisa dari dua pasal dan satu pasal dan dua ayat ini, apa kira-kira konklusinya dari dapat menerbitkan dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat? Kalau Dijelaskan ahli. Kalau yang pertama itu bukan potensi, yang kedua itu potensi yang dapat. Itu ada kata yang tolong digarisbawahi, yang dapat menerbitkan. Sementara dapat menerbitkan itu sesuatu yang sifatnya mutlak. Tapi itu tafsir linguistik yang mulia. Saya sarankan untuk tafsir pasal itu lebih akurat untuk ditanyakan kepada ahli pidana. Karena tafsir pasal secara kebahasaan itu hanya alat bantu saja yang mulia. Baik, setuju ahli. Justru karena ada kehadiran ahli dan guru besar, makanya saya menghargai, dan juga dari penyampaian yang disampaikan sebelum oleh JPU, akhirnya saya tercerahkan. Jadi di sini dalam pasal ini secara tafsir linguistik ada perbedaannya, ada yang sudah dan yang belum, begitu ya, saudara ahli ya. Ya, yang kedua itu yang dapat. Ya, baik. Kalau yang pertama itu otomatis dapat. Baik. Jadi ada istilah delik formil dan delik material gitu ya, harus ada akibatnya dulu baru terjadi sesuatu hal gitu ya. Iya. Baik. Lalu, tapi dan dikenalkan saya cukup itu aja yang mulia, biar nggak usah lama-lama. Makasih. Nanti buat ahli pidana aja. Izin saya berikan yang mulia kepada saudara ahli. Yang saya tanyakan, apa arti dari penistaan? Mau dijelaskan Pak? Penistaan itu bentuk nominal. Ada penasalan di sana dalam bahasa Indonesia itu pembentuk kata benda ya. Dari verba menista. Penistaan itu bentuk dari merendahkan. Merendahkan menista itu merendahkan. Jadi kalau kata penistaan itu perendahan ya. Karena penasaran itu mempunyai fungsi sebagai pembentuk nominal dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa arti dari menimbulkan kebencian? Menimbulkan, tadi sudah saya jelaskan kalau menimbulkan itu kata kerja aktif benefaktif ya, Aktif benefaktif itu apa?
kata kerja atau kata kerja yang juga perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Menimbulkan itu membuat jadi timbul. Sementara kebencian itu state condition of psikologis, pernyataan keadaan perasaan psikologis yang seperti apa? Yang menunjukkan rasa tidak suka ini. Jadi ketika tidak suka, kebencian itu tidak suka ya, benci itu tidak. Yang biasanya kalau dalam bahas dalam kultur itu berbeda-beda cara menunjukkan orang benci kepada orang lain ya. Dan menunjukkan rasa sayang kepada orang-orang itu juga akan berbeda-beda ya. Menunjukkan benci saja ya. Dalam budaya Rusia kayaknya saya contohkan ya. Itu ketika ada orang mengirim 7 mawar hitam gitu ya kepada orang lain, itu si pengirim itu mengirimkan pesan bahwa dia benci, ingin orang yang menghubungi itu mati ya. Karena dalam budaya barat itu kan berlaku kalau say something with flower, katakan segala sesuatunya dengan bunga. Nah, rasa benci dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali ketika disampaikan secara negatif gitu ya. Ketika mempersamakan Muhammad yang dalam keyakinan orang Islam ini berbicara keyakinan sesuatu yang datangnya dari itu dianggap sebagai manusia suci gitu ya. Lalu tiba-tiba dikatakan jin gitu ya. Lalu apa jadinya kalau saya katakan misalnya kaca itu Dracula, itu juga kan sama kan menunjukkan daya luka kan. Nah ini jadi rasa benci itu ditandai biasanya dengan verba-verba yang menunjukkan negative evaluation atau negative judgment. Negative evaluation juga sama. Lalu apa arti dari menimbulkan permusuhan? Ya, menimbulkan itu sama, membuat jadi adanya permusuhan itu kondisi yang disharmonis ya. Kondisi yang disharmonis permusuhan itu ya. Kondisi yang disharmonis yang dalamnya menunjukkan adanya ketidakakraban gitu ya. Itu permusuhan sama dominan. Apa arti dari menimbulkan keonaran? Menimbulkan membuat jadi adanya kegemparan, kegoncangan, kecemasan itu. Lalu siapa subjek dan objek dari kasus ini? Saya katakan ya jelas ketika dikatakan kata kerja aktif benefaktif yang menjadi subjeknya itu ya orang yang menyampaikan informasi lah, orang yang melakukan tindakan. Jadi buat jadi timbul itu ya tentu saja subjeknya itu merujuk pada orang yang melakukan perbuatan namanya apa ya, menyebarkan informasi kan, perbuatan untuk orang lain. Dan yang menjadi objeknya ya tentu saja hearer, putra tuturnya. Siapa yang menjadi audien? Di antaranya orang yang menonton YouTube itu atau orang yang mendengar secara langsung ketika dia berkata, yaitu yang menjadi objek dari. Saya kira tidak tepat Anda menggunakan kata objek. Saya yang lebih tepat dalam konteks ini adalah hearer atau mitra tutur ini. Menurut saudara ahli, Alhamdulillah Yesus berarti terdakwa berbicara kepada siapa audiensnya? Ya mitra tutur yang dihadapi karena ini dia sampaikan melalui channel YouTube, ya dia berbicara kepada orang siapapun yang bisa mengakses itu. Bukankah dia bicara pada audiens yang beragama Kristen seperti itu, yang ahli ya, saudara ahli? Ya, tidak bisa dikatakan begitu. Karena ini konteksnya bukan dakwah. Saya katakan ini bukan dakwah. Karena dia tidak menghadapi audiensnya itu orang yang seiman dengan dia. Tapi ada probability, ada peluang bahwa siapapun dapat mengakses itu. Artinya itu yang menjadi audiens. Siapapun, everybody can be audience. Apakah membaca apa yang tertulis apa adanya dapat dikategorikan nista? Ya, apabila apa yang tertulis itu berisi atau menimbulkan adanya daya luka buat apa yang menjadi bicara. Makanya tadi saya katakan sumber dari actus reus itu dan tindakan itu yang mulia ada yang bersifat
monoglos dan heteroglos. Kalau monoglos itu berdasarkan dia sendiri, atau heteroglos itu berdasarkan kutipan. Kalau dia membaca, tinggal dibandingkan saja dan dia menyangkal ini bukan kata saya, kata orang lain. Ya, kata siapa membandingkan saja mana sumber teks source yang menjadi main teksnya, mana teks utamanya yang anda rujuk gitu ya. Dan ketika itu misalnya berbeda, berarti tidak bisa dikatakan itu hasil membaca. Ya, Anda sudah bertanggung jawab itu menjadi monoglos pendapat Anda sendiri. Kalau disebut terdakwa bohong, apakah ini tidak berarti yang bilang bohong justru yang menista agama? Ya, kalau Anda berpendapat seperti itu silakan saja. Karena kalau saya sampai pada kesimpulan bohong karena saya mendapatkan informasi yang saya derajat kebenarannya lebih tinggi daripada perkataan yang disampaikan oleh terdakwa. Saya hanya itu saja karena dalam metode pembuktian pidana hoax yang saya catatkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia, cara untuk membuktikan mana sesuatu yang bohong itu harus ada mana yang dianggap benar dan nanti akan dibandingkan validitas teksnya, derajat validnya, dan dalam hal itu saja saya akan mempercayai derajat validitas teks terbitan Oxford daripada omongan saudara Muhammad KC yang disiarkan melalui channel YouTube gitu ya. Jadi saya meyakini bahwa derajat validitas sumber teks yang saya baca itu lebih benar, derajat kebenarannya tinggi dibandingkan apa yang ada. Jadi sampai pada kesimpulan bahwa itu adanya perbandingan. Dan ketika misalnya rujukannya Quran, saya bisa mengatakan Quran tidak pernah mengatakan Muhammad itu jin. Kalau itu hasil penafsiran berarti metode dia dalam penafsiran yang salah. Karena kalau Anda tadi mengatakan membaca, semua orang harus bisa sama mengartikannya. Jadi tidak boleh ada perbedaan pemaknaan. Kalau membaca itu ketika misalnya Pancasila, satu ketuhanan yang benar. Semua orang yang bisa berbahasa Indonesia ya harus bisa membaca sama dengan apa yang dibaca orang lain gitu. Agar tidak muncul kebencian dan permusuhan juga keonaran, mengapa YouTube tidak dibatasi di Indonesia? Adakah di YouTube konten-konten yang tidak bisa tayang di beberapa negara tertentu? Saya ingatkan pengajar hukum ini adalah ahli bahasa. Terima kasih. Betul, sebagai pengetahuan bisa saya tapi di luar konteks. Ya. Karena sebetulnya di YouTube pun ada pilihan, ada pilihan untuk membatasi audiens. Ya artinya itu misalnya ini. Dan saya berperan sebagai konsultan bahasa hukum ya, pada Baris Krim Polri yang setiap hari tugasnya membahas konten-konten dalam Satgas Virtual Cyber. Itu seringkali Baris Krim itu mengingatkan kepada Facebook agar konten. Tapi jawabannya Pak, kami tidak tunduk terhadap hukum Indonesia. Jadi ini yang perlu Anda ketahui. Terus sebetulnya ada pilihan untuk membuat privat sebuah konten. Bukan YouTube-nya yang harus membatasi, tapi karena berbahasa itu adalah sebuah pilihan. Ya. Berbahasa adalah pilihan, memilih. Makanya dalam berbahasa ada yang maksud dengan prinsip kehati-hatian. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara ahli, Ya. saya tertarik dengan percakapan awal atau penjelasan awal dari ahli kepada pertanyaan jaksa penuntut tentang pembagian linguistik forensik. Iya. Tapi saya lebih tertarik terhadap bahasa sebagai alat bukti kebijakan. Tadi ahli mengatakan itu ya? Iya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau kita berbicara alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 di situ tidak ditemukan bahasa sebagai alat bukti. Lalu masuk ke kolom manakah bahasa sebagai alat bukti yang ahli maksudkan? Ini terminologinya beda kan? Pendekatan yang sampaikan lawyer itu pendekatan secara judicial. Dia merujuk penal code ya, atau hukum acara ya. Yang dimaksud ada alat bukti surat misalnya.
Sementara pendekatan yang saya gunakan itu pendekatan secara bahasa. Kalau diperkatakan tidak akan ketemu. Jadi saya memilih tidak menjawab itu di luar kompetensi saya. Justru itu ahli di dalam pasal 185 ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan tersangka terdakwa. Apakah keterangan ahli bahasa ini masuk kepada kolom keterangan ahli karena tidak ada bahasa sebagai alat bukti? Kualifikasinya maksudnya? Karena begini, bukan ketika keterangan itu ya tidak hanya terbatas pada bahasa, tetapi juga terbatas pada informasi yang dapat dipahami. Penasihat hukum nanti biar hakim yang akan menilai. Hakim yang menilai, ya, baik. Kemudian saya mau nanyakan kepada ahli, apakah memahami apa yang dimaksud delik materi dan delik formal? Misalnya, pembunuhan dalam pasal 3440 junto 338. Apakah bisa dikatakan telah terjadi pembunuhan bila mana misalnya korbannya masih hidup, mungkin saja masih dirawat di rumah sakit dan atau lainnya? Tidak. Maksudnya tidak apa? Secara bahasa tidak terjadi pembunuhan tindakan pembunuhan. Lalu pertanyaan saya, apakah penerapan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto. Salah, 1946 bukan 1946. 19 bukan 11. 19. Iya, benar. Iya. Kemudian Junto pasal 28, Junto pasal 45 Undang-Undang ITE, kemudian Junto pasal 156A, 156A huruf A KUH pidana. Apakah pasal tersebut delik formal atau delik materi? Formal. Formal. Ya. Yakin saudara ahli? Dulu ya, ada ya. Siap. Kan ahli di belakangnya penegasan aja tadi. Ini pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, junto pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sama junto pasal 156 KUH pidana, junto 156A KUH pidana. Itu delik apa? Formal atau materi? Pendataan mulia, pembahasan itu terkait masalah teori dan proses pidana. Ya, nanti ke ahli hukum pidana. Ya, ini ahli bahasa. Tadi kan sempat dijawab formal. Sabar Tapi dulu. kan keberatan yang mulia. Nanti setelah ini ahli pidana, tanya saja setelah saya. Jadi formal tadi diralat begitu ya? Siap. Baik. Kemudian saya mau tanyakan lagi tentang 7 video terdakwa. Apakah itu masuk kategori pelanggaran pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946? Karena di sini kalau kita bicara pasal 14 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan ada unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Saya tidak ingin menghakimi ya, saya tidak akan menghakimi perbuatan terdakwa sebagai tugas yang mulia. Bila demikian saya ganti pertanyaannya, adakah suatu, karena tadi ahli menolak sebagai berita tapi membenarkan pemberitahuan bohong. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada suatu pemberitahuan tanpa berita atau tanpa konten? Begini, sebetulnya makhluknya sama aja, wujudnya sama saja, informasi ya. Tapi karena kekhasannya itu ketika berita itu terikat oleh profesi yang menulisnya ya, atau profesi yang menyampaikannya, dalam hal ini wartawan. Jadi ketika seseorang yang menulisnya bukan wartawan dan tidak disalurkan melalui perusahaan pers ya, maka itu tidak bisa dikatakan berita, walaupun bentuknya itu juga ya. Ya, jadi kenapa? Karena ini nanti akan tumbuh terhadap ketentuan undang-undang yang lain. Coba pertanyaan saya dijawab sama ahli, apakah ada pemberitahuan tanpa isi berita sesuai pasal 14 ini? Saya mengatakan dari bahwa pemberitahuan dan berita itu sama informasi sebetulnya. Tapi saya secara mengkhususkan, kan ini harus dijelaskan definisinya dulu kan.
bahwa berita itu produk jurnalistik. Jadi kalau nanti ini diposisikan sebagai berita yang mulia, maka ini akan tunduk pada undang-undang ketentuan pokok. Sebetulnya ahli cukup jawab singkat aja. Jadi kan karena pertanyaan dari para penyidik, jaksa penuntut umum tadi saya pertegas. Ahli memberikan kejelasan. Saya pertegas karena ahli tadi bilang kepada jaksa, ini tidak masuk kategori berita tapi adalah pemberitahuan. Iya. Itu yang sedang dijelaskan ahli yang mohon Lalu kami buat pertanyaan, apakah ada pemberitahuan tanpa isi berita gitu? Tadi sudah disampaikan. Kalau jaksa jangan menjawab dulu, kalau diberi kesempatan kepada ahli. Maksudnya yang mulia, karena ahli tadi sudah menjelaskan ada perbedaan antara berita dengan pemberitahuan. Jadi ketika pemberitahuan jangan disampaikan dengan berita. Saya hukum mohon untuk tidak diulang balik ya. Iya. Itu aja pemberitahuan. Mempertajam aja yang boleh. Jangan diulang-ulang. Baik. Ini kami keberatan yang boleh kalau selalu jaksa yang menjawab dari dulu selalu terulang. Kami bisa diam mulutnya ketika jaksa bertanya, tapi kami keberatan apabila setiap kali bertanya jaksa yang selalu menjawab. Ini bukan jawab. Kami berpantang melalui bahasa itu. Saatnya penasihat hukum untuk bertanya dan juga penasihat hukum juga untuk bisa ya saling menghargai lah kita sama. Iya. Betul, Ya. yang benar yang mulia. Silakan lanjutkan. Baik, kita lanjutkan saudara ahli. Bagaimana cara mengukur suatu peristiwa? Apakah terjadi kegaduhan, keonaran, atau kebencian? Karena tadi sebelum ahli ada juga memeriksa ahli forensik. Ternyata dia tidak bisa menemukan semua riwayat daripada video, seperti komentar-komentar yang ada dalam video itu. Ada 7 video dengan alasan yang diperiksa oleh ahli forensik tadi adalah data offline bukan yang online. Kami tidak paham mengapa yang bersangkutan tidak memeriksa data online. Nah, sedangkan dalam keterangan-keterangan saksi yang sebelumnya seolah-olah yang dimaksud keonaran itu adalah banyak komentar katanya di dalam video dimaksud. Nah, sedangkan di dalam pertanyaannya adalah bagaimana cara ahli mengukur terjadi keonaran atau kegoncangan tanpa terjadi keonaran atau kegoncangan di katakanlah di lapangan, juga tidak bisa dimunculkan keonaran atau goncangan dalam bentuk komentar baik live maupun dislike. Silakan ahli. Oke. Indikator secara kebahasaan, ya adanya pertentangan secara diametral yang itu bentuk dari keonaran. Dan ketika misalnya pendapat pernyataan dari penasihat hukum tidak bisa ditemukan, ya silakan sampaikan kepada yang mulia, jangan kepada saya tidak ada kapasitas untuk. Jadi indikatornya secara kebahasaan itu ketika terjadi pertentangan secara diametral itu terjadi apa disebutkan? Ya silakan saja dibuktikan. Ya, mau saya tanyakan kepada ahli bagaimana cara mengukur kegoncangan itu atau keonaran itu bila tidak terjadi secara materi, juga tidak terlihat dalam tampilan di layar video itu maksudnya. Ya lihat saja, kalau tidak ada ya, kalau tidak misalnya apa yang saya sebutkan tidak ada perdebatan secara diametral yang secara tajam berarti tidak ada keonaran. Karena kalau ukurannya adalah komentar, saya kebetulan ada saya penyuka beberapa penceramah yang saya sangat idolakan seperti Profesor Praisihab sama Profesor Buya Sakur dan Gus Dur. Kalau saya perhatikan di komentarnya itu justru ada sampai puluhan ribu komentar pro kontra gitu loh. Apakah itu dibikin jadi semacam pertentangan? Misalnya kalau itu jadi ukurannya? Indikator yang sama akurat dalam kategori ilmiah sampai sekarang belum ditemukan ya. Cara yang mengukur keonaran itu sebenarnya. Tapi dalam jurisprudensi hukum kita yang sering dirujuk untuk mengukur keonaran itu biasanya ahli sosiologi hukum pidana itu. Baik. Kemudian terkait dengan dakwaan-dakwaan daripada saudara jaksa penuntut umum yang menyatakan sesuai pasal 14 di situ ada muatan berita bohong. Kemudian pasal 28 Undang-Undang ITE kebencian berbau sara. Kemudian pasal 156 pidana
itu penistaan. Yang menjadi pertanyaan saya, bila kata-kata yang diucapkan terdakwa itu ternyata ada dasarnya, kalau boleh saya pinjam kata dasar teologisnya, seperti surat 72 Al-Jin 19 dibacakan bahasa Arabnya, dibacakan terjemahan versi Kementerian Agama. Surat 19 Maria 71 dibacakan bahasa Arabnya, diterjemahkan berdasarkan ahli bahasa Kementerian Agama. Demikian juga surat Al-Jukhruf 146 ayat 36 tentang judul video kitab kuning membingungkan, dibacakan bahasa Arabnya, diterjemahkan, dibacakan terjemahan ahli bahasa Indonesia. Bolehkah dikatakan jika demikian itu yang dibahas dibacakan itulah data sekunder atau ada buku-bukunya dikatakan sebagai bohong? Ya, ketika ada teks bajingan yang mengatakan itu bohong, ya nanti tinggal di bahasa ini tinggal ditentukan saja mana derajat kualitas yang paling tinggi yang mana. Apakah rujukan yang dia gunakan atau misalnya rujukan orang lain, rujukan saya yang saya gunakan tinggal. Coba saudara ahli buat lebih spesifik, karena ini keahlian saudara menentukan nasib terdakwa ini. Apakah data sekunder itu bisa dikatakan sebagai bohong atau komentarnya atau bagaimana? Atau ya, saya tadi sudah menjelaskan tentang homogos dan heterogos. Saya kira seharusnya ini sudah harus bisa menjadi perhatian penasihat hukumnya. Kalau cerdas tidak akan muncul yang seperti ini ya. Baik, justru kita karena belum cerdas makanya bertanya kepada yang cerdas, yaitu ahli profesor kan gitu. Mohon diberi penjelasan. Ya makanya tadi ya, ketika sumber itu berdasarkan pendapat pribadi, maka itu berdasarkan data sekunder, jangan diganti dulu. Ada data sekundernya. Contoh yang saja disebut berarti itu heterogos. Dan ketika misalnya itu tidak benar, gitu ya, nanti akan dibuktikan apakah dia membacanya benar atau tidak. Apakah dia membaca atau menafsirkan, itu nanti akan dibuktikan tindakannya. Mohon atensi ahli. Ini contoh data sekunder. Ya. Ada buku Samail Ar-Rasul. Saya sudah tandain, boleh ahli lihat juga kalau mau penasaran. Dari halaman 51 sampai dengan halaman 85. Dan ini penulisnya sangat terkenal, yaitu Ibnu Katsir. Ada di Perpustakaan Indonesia, ada di Gramedia. Dari halaman 51 sampai halaman 85, di situ ada dikumpulkan puluhan, bukan cuma 1-2, puluhan hadis. Contoh tentang ciri dan karakter. Majelis Hakim yang mulia, kami keberatan. Majelis Hakim yang mulia keberatan. Ya, tadi ini bukan kapasitas ahli dan forensik. sudah menjelaskan terkait ini bukan yang disebut itu adalah menguji itu. Kalau kita dikasih kesempatan Menguji isi itu, saya adalah ahli yang menjawab. Majelis menguji isi itu, kemarin kita sudah cocokkan sampai kita teriak-teriak. Terkandung yang tidak sama. Jangan diuji kepada ahli kami. Jadi pertanyaan itu kalau bisa jelas gitu ya. Secara umum dan data sekunder atau bagaimana nanti ada penafsiran. Ahli tadi sudah menjelaskan bahwa buku tersebut adalah termasuk data sekunder yang termasuk heterogos saja ahli ya. Namun tetap diuji apakah kebenarannya yang disampaikan itu sama dengan data sekunder tersebut. Jadi heterogos tadi kutipan ya Pak ya? Ya. Atau izin yang mulia saya bacakan data sekundernya. Dari dasar hukum terdakwa dia guru, jadi bawa bukunya, bawa Al-Qur'annya, terus dicocokkan sesuai atau tidak, disimpulkan apakah itu monogos atau heterogos. Paham ya? Oke. Jadi kita apakah ahli menyimpulkan berdasarkan keahlian itu objektif. Ya, saya lagi. Yang mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad ya. Silakan. Videonya sebutkan video nomor berapa, terus kemudian dalam dakwaan ini referensi yang diberikan, ini perkataan terdakwa sampaikan. Izin yang mulia, saya tunjukkan dulu dari halaman 50 asal punya Tafsir Samail Ar-Rasul, ciri karakter tanda kenabian, keistimewaan dan mujizat Rasulullah. Saya ambil dari halaman 51 sampai halaman 85 ada puluhan.
tuduhan atau namanya itu hadis yang diikuti sampai nomor 5 ya. Sekarang harus dibacakan. Maka saya bacakan satu dari puluhan itu, yaitu pada halaman 51. Rasulullah itu besar kepalanya, besar kedua matanya, lebat bulu alis matanya, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya tebal. Apabila berjalan condong ke depan, seakan-akan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Pertanyaan saya majelis, apakah sama dengan dakwaan kami? Makanya yang mau disampaikan, yang mau disampaikan itu terdakwa. Nah, ini yang terdakwa sampaikan. Saya baca. Video poin berapa? Video poin judulnya apa? Judulnya Bebas dari penyakit hilang akal. bebas dari akal. bebas dari penyakit hilang akal, menit 22:10 sampai dengan 23:31. Ini ngeri saudara, Islam ini pantesan radikal. Ternyata Islam ini ajaran jin, hehehe ya. Ini saya berdasarkan Al-Quran dan hadis baru terungkap sekarang. Dulu percaya cinta betul kepada Muhammad bin Abdullah karena marketingnya begitu manis berbicara. Oh, Muhammad ini lahir percaya, tidak ada lagi. Ternyata Muhammad itu kepalanya besar, matanya besar, alisnya tebal, jenggotnya lebat. Kalau jalan membungkuk seperti orang sedang menanjak. Beda dipotong rasanya, Dipotong dan ditambah yang dipotong dan ditambah. Yang mulia, biar saya Ini bukan diarahkan, kita cocokkan. tidak ada kata-kata membungkuk di sana yang Kita bandingkan aja di sini, biar sama. Cocokkan berbeda. Coba lihat. silakan ahli. Berbeda potongan. Mana yang membungkuk, mana Pak? Mana yang mau? Biar ahli yang melihatnya. Mana kata-kata membungkuk? Contoh ke depan. Berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, badannya. Kalimat pembukaan apa Pak? Baca dari saya. Yang kita ini kan Kalau sama ini, masanya tafsir. Sesuai dengan apa yang dituduhkan, apa yang kita buktikan. ya tadinya lagi berbeda. Mungkin biasanya harus sama dengan yang kalau Pertanyaannya, kalau tidak sama, apakah itu tidak sesuai sebenarnya, memplesetkan, itu. Dan jangan lu jadi referensi kalau salah. Boleh mengutip hadis, tapi kemudian kalau yang dikutip itu beda, ada penambahan yang di situ konotasinya negatif, apa itu? ini mungkin yang benar. Mungkin dari itu bisa. Di situ harus Lanjutlah baca. Untuk mengutip satu hadis dalam satu konteks hadis. dimaksudkan jin di situ. Ada kalau pembungkuk Pak. Menyerang seperti itu. Kalau berdepan berarti tidak ada ya, tidak ada ya. Terus kemudian lanjutkan lagi Pak, mana lagi? Sama lagi setelah itu. Kalau menengok belok semua dengan badannya. Ada. Coba pastikan. Poin-poin di bukunya. Siapa berjalan apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Ada. Beda. Kalau menengok belok semua. Sama nggak? Itu bukan kata negatif. Jangan diterjemahkan, enggak kapasitas kita. Biar kami yang menjawab. Mohon, saksi ahli nanti yang akan menjawabnya. Ya, mohon tidak saling mengomentari Ini dulu. sudah dikompar. Baik. Sumber. Kami berikan Nanti kepuasan kalau kepada ahli. sama atau beda dari segi bahasa. Kan itu. Kita ini kan banyak penanya aja. Ada lagi bisa saya kan Pak? Ternyata Muhammad ini kepalanya besar. Jawab pembungkuk. Ada di kepala besar ini. Ada juga ada. Kalau minggu juga ada. Sampai selesai Pak. Ini sudah ada Terus pembungkuk pembungkuk. Iya, mereka tadi dan tinggi, dadanya ada, dagunya tebal, kedua telapak tangan berkakinya. Tidak ada. alisnya tebal, jenggotnya lebat. Tidak ada di sini. Mana? Mana? Tidak ada. Ada. Jenggotnya lebat, Jenggotnya lebat. lebat, ya oke. Kemudian apa lagi? Alisnya tebal. Tidak ada. Ada. Alisnya tebal. Alisnya tebal. Alis matanya, lebat dulu alis matanya. Berbeda. Ya. Nah,
Nah, ini gimana? Tebal ya. Ini tebal nanti. Iya. Kemudian tebal, belok ya. Belok. Kalau non belok, Apabila menoleh, dia sampai dengan seluruh di sana menoleh, belok, Di sini menengok. Sana condong, di sini buruk. Tapi ada beberapa kan ada peluang yang boleh memang begitu persisnya. Apapun 107 ini. Oke. Ada. Satu lagi Ada tiga yang kalimat apa kata ya, kalimat yang berbeda ya. Ngomong kita di atas kemudian tadi juga kan. Sebentar dulu. Memang tiap hadis beda-beda yang mulia. Ya ada. Tidak semua nanti semua sama. Nanti kita ada puluhan. Kita 30 segitu ya. Ya silakan Anda diajukan. Ini kalau boleh salah satu lagi tadi kan ahli bilang. Enggak ada sekali itu sama dia. Ya, sudah lihat ya. Iya. Prof tadi. Tidak sama dia sama dia. Silakan dijawab oleh saksi ahli. Pertanyaannya akan ulang lagi. Pertanyaannya adalah apa tadi katanya? Saudara ahli ya. Ada sekitar Dia coba. Benar nanti. Saya kira ini jawab sudah dari ibu Ya, saya. Jadi sebentar apa biar dia objektif ya. Jadi setelah dikompar dua sumber dari penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada sama persis kata-kata per kata dari dua ciri Nabi Muhammad tersebut? Tidak, yang dilakukan oleh terdakwa itu yang sedang kategori bahasa dikatakan parafrase ya. Bagaimana? Parafrase yang dia lakukan. Karena sumber sekunder itu tidak sama dengan main teks yang kita disampaikan. Iya. Iya. Pak, silakan lanjutkan Pak. Kemudian di situ kan ada kurang lebih sekitar 35 hadis. Memang hadis satu dengan hadis lainnya itu saya tadi hanya mengatakan yang sudah kita uji di depan tadi ya. saya tadi tunjukkan dari halaman 51 dulu sampai halaman 55, lalu kita baca beberapa contoh sampel gitu ya. Yang mau saya tanyakan, kalau secara substansif atau materi isinya ada, kemudian secara redaksional ketika dia komentari, bagaimana menurut ahli? Kalau begini, kalau Anda ingin dikatakan itu heterogeneous artinya kutipan, Anda harus tunduk terhadap hukum mengutip. Hukum mengutip itu dari titik sampai komanya harus sama ya. Itu tinggal dibuktikan saja tadi, dan tadi beberapa saja saya beri sudah diuji. Ada apakah maksud ahli harus dibaca di 35 hadis yang berbeda-beda redaksional dan namun substansinya hampir sama? Ya iya, kalau Anda ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa itu adalah bersumber dari pernyataan orang lain, ya harus ada pembandingnya lah. Bukan pernyataan orang lain, tapi kutipan dari buku. Iya, kutipan. Kalau Anda ingin mengatakan citation bahwa ini adalah hasil mengutip, maka ya harus jelas bagaimana. Dan hukum mengutip itu, ya itu dari A sampai Z harus sama ya. Lalu yang mau saya tanyakan lagi pada ahli, setiap kali ini dibacakan, memang ada reaksi termasuk di pengadilan ini juga, maka kami tidak jarang, mohon maaf Majelis Hakim, kami pun dianjing-anjingin juga sama penonton. Begitu diputarkan videonya nih, anjing kata lalu berteriak keluar dari pintu sana. Termasuk juga saksi-saksi, ada puluhan saksi yang sudah kami periksa. Ternyata setelah kita mintai keterangan secara umum, kalau saya tidak berlebihan, hampir 99% belum pernah membaca. Saudara ahli, bagaimana tanggapan ahli terhadap reaksi yang seperti itu, yang langsung anjing kata dia, bahkan bagaimana? Materi kompetensi ahli ini ahli prinsip bahasa hukum. Ya, bisa lebih halus ya jalannya. Di situ kan ada bahasa-bahasa, semacam reaksi kotor juga dengan menyebut kita ini penegak hukum sebagai ahli. Pertanyaannya yang ditanyakan apa, Mas Heru? Yang kita tanyakan adalah terkait dengan kegoncangan akibat belum pernah mendengar seperti saksi-saksi puluhan yang saya
periksa atau kita periksa bersama di sini, awalnya mereka goncang, tetapi setelah diperlihatkan mereka semua mengakui, oh iya, belum pernah membaca singkatan tanyakan kepada ahlinya, kan begitu pada kesimpulannya. Ya, ilmu pengetahuan itu selalu memudahkan yang mulia. Saya kira tidak ada relevansinya untuk itu kan. Tadi kita sudah sampling untuk menguji, sudah itu sampling katakannya yang mulia, bukti dan semua. Hasil sampling tadi, saya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa itu kategorinya itu monoglos ya. Dan ketika itu dikatakan oleh monoglos, maka pertanggungjawaban hukumnya pun harus dia pertanggungjawabkan. Tidak bisa dia mendapat kata buku itu ini sumbernya dari bukunya, jadi bukan heterogeneous semuanya. Karena pemikiran sendiri kan? Iya. Karena ketika diuji itu berbeda ya. Sedangkan kaidah mengutip itu jelas ya. Banyak orang yang celaka karena mengutip. Senior saya, guru besarnya nggak jadi karena dia mengutip bukunya sendiri tapi tidak dicantumkan, itu yang disebut dengan autoplagiarism. Jadi jangan dianggap enteng mengutip itu. Dia kira misalnya condong kalau dia ini sama makanya dengan jongkok, tidak. Bagaimana ahli kalau dia mengutip dan membacakan seluruh bahasa Arabnya termasuk bahasa Indonesia dan menyebut ayatnya, seperti misalnya surat 72 Al-Jin 19 dibacakan bahasa Arabnya, setelah itu diterjemahkan sesuai di bahasa alat Kementerian Agama, dan kebetulan Al-Quran yang dipakai itu saya bawa saya ini juga sebagai sebagai bukti apa yang dipakai terdakwa di Bali untuk membacakan itu. Bagaimana saudara ahli? Saya hanya menunjukkan standarnya saja ya, intinya begini ya. Ketika itu ada sumber yang dia ingatkan kembali, nasihat hukum ini adalah ahli bahasa ya. Tadi berkaitan dengan Al-Quran itu ada penafsiran dan terjemahan. Jadi ya kemarin sudah ditanyakan. Saya hanya dari aspek bahasanya saja yang mulia. Kemudian apakah ahli bahasa bisa menjelaskan apa itu monolog, apa dialog, apa itu kolaborator, apa itu debaters, komentator, like dan dislike di dalam 7 video itu? Bisa juga. Coba dijelaskan saudara ahli apa itu monolog. Misalnya di dalam video itu, hari ini, pagi ini kita sedang live dengan judul Iblis Sumber Segala Dusta, misalnya gitu. Kita bersama dengan 8 channel, kan disebutkan begitu. Kira-kira maksudnya apa itu? Baik. Monolog itu bentuk komunikasi yang autosave ya, dia seolah berbicara dengan dirinya sendiri ya. Itu bentuk monolog. Sedangkan dialog itu peristiwa komunikasi atau speech event yang di dalamnya memuat adanya komponen speaker sebagai penutur, lalu ada hearer minta tutur, dan ada setting. Setting ini nanti akan menentukan lagi ya mulai. Kalau settingnya ini diskusi, maka ada yang disebut dengan overhearer ya. Lalu kalau demikian saudara ahli, di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum kami temukan kalimat terdakwa baik sebagai monolog maupun sebagai kolaborator atau debater. Kira-kira ahli bisa menjelaskan itu? Seperti apa kolaborator, seperti apa debater? Apakah bisa seorang diri sebagai kolaborator sekaligus debater? Ini kata itu satu pil makna ya, satu medan makna ya. Iya. Bahwa itu menegaskan bahwa terdakwa adalah penutur, pembicara, speaker ya maksudnya. Dengan peran yang berbeda. Pertama sebagai monolog, sebagai orang yang berbicara terhadap dirinya sendiri. Dia sebagai pembicara dalam hal ini. Lalu sebagai debater, sebagai orang yang menyanggah ya. Apakah maksudnya, mohon maaf ya, terdakwa menyanggah monolognya dia sendiri? Tidak, dia menyanggah beberapa nukilan-nukilan pendapat orang lain. Izin Mas Yakib meluruskan sedikit nih dari perkataan penasihat hukum. Di dakwaan kami tidak ada kami menyebut terdakwa selaku monolog Mas Yakib. Tetapi di awal dakwaan sekarang pada halaman awal ada di situ itu masuk kategori eksepsi kami kaitannya dengan penerapan pasal 55 dan 56 KUHP. Sudah berlalu cerita eksepsi. tidak bisa. Dia pun berlalu. Saudara menyatakan dari monolog itu Monolog tidak ada Mas Yakib.
Tapi selaku debater, kolaborator itu ada. Tapi kalau monolog boleh kita lihat lagi dakwah tidak ada. Baik, saudara jaksa dan buat ibu ketua majelis yang terhormat, saya masih bawa eksepsi kami dan kami mengeksepsikan. Itu dalam eksepsi penasihat hukum. Dalam dakwaan kami tidak ada menolak, itu yang kami bantah. Kalau penasihat hukum merasa ada, kami menulis dan silahkan tunjukkan kalian. Tapi tadi terkait monolog sudah dijelaskan organisasi. Baik. Baik, kalau begitu saya ganti yang mulia pertanyaan. Kemudian terkait dalam penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, tentu dalam menegakkan hukum materi juga harus mengacu kepada hukum formal. Setuju saudara ahli? Bukan kapasitas saya itu menjawab. Saya ahli linguistik forensik, bukan ahli pidana. Sama hanya setelah saya tidak ahli. Yang mau saya tanyakan kepada ahli adalah bila ada kata wajib dalam suatu undang-undang, dalam hal ini undang-undang perundang agama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, atau Undang-Undang Penodaan Agama terkait penerapan pasal 156A KUH pidana juga pasal 156A pidana. Di situ di pasal 4 Undang-Undang PPNPS sesingkat tadi ya, ada di situ dikatakan wajib mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang Penodaan Agama. Artinya kata wajib di sini maksudnya kaitannya dengan pasal 2, di mana di pasal 2 wajib secara hukum diberikan peringatan terlebih dahulu oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung maupun Kapolri. Nah, pertanyaan saya, saudara ahli bahasa, kalau kata wajib tidak dilaksanakan, apa akibat hukumnya secara bahasa? Wajib itu dalam kaidah legal linguistik itu mandatori, ya. Artinya sesuatu yang memiliki rank of imposition atau daya paksa tinggi, artinya harus dilaksanakan itu. Tapi terkait dalam kaidah saya underline harus dilaksanakan. Harus. Tapi dalam tataran praktis, ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan, apalagi ini dengan terkait dengan lembaga yang harus melaksanakan, nanti akan dikategorikan apakah itu abai, apakah itu gila, apakah itu sengaja, dan itu merupakan peristiwa dan tidak layak untuk ditanyakan kepada saya. Tapi secara teks dia tadi sudah saya jawab, wajib itu secara bahasa, secara leksika itu mandatori yang mempunyai rank of imposition atau daya paksa yang tinggi. Baik, kemudian saya tanyakan kepada ahli, apakah bisa menjelaskan secara bahasa hukum apa itu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya? Pertama kepastian hukum dulu, apakah ahli bisa menjelaskan itu? Kepastian hukum itu suatu kondisi yang menunjukkan adanya seorang itu mempunyai status hukum yang pasti, tetap, fix, sudah tidak berubah, berarti sudah pasti, final, itu final, bahwa dia misalnya sudah punya keputusan hukumnya dinyatakan bebas, ya sudah, berarti final, bahwa dia itu sudah pasti, ya, tidak akan ada lagi, jadi tidak bisa lagi nanti dia dikenai lagi tindakan hukum yang lain, ketika misalnya sudah ada kepastian hukum, karena kepastian hukum itu akan terkait dengan status hukum, ya. Itu terkait dengan putusan. Bagaimana dengan kepastian hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa? Terkait dengan penerapan kata wajib tadi, misalnya kata wajib itu kalau kita baca undang-undang ada beberapa kali itu muncul, misalnya dalam pasal 116 KUH. Saya sarankan ini tanyakan nanti ke ahli pidana. Enggak, aspek bahasanya wajib aja. Tadi sudah saya jawab. Oke. Kemudian bagaimana dengan keadilan? Adil itu secara bahasa itu berterima bagi semua orang dan berterima dan bermakna juga adanya memperlakukan secara sama, ya. Seringkali dalam pembahasan baik putusan hakim maupun akademis ada namanya keadilan distributif sama keadilan fakultatif. Ahli bisa jelaskan? Itu terkhusus dalam bidang pidana, jangan tanyakan kepada saya. Kemanfaatan hukumnya bagaimana, saudara? Bisa jelaskan? Ini terkhusus dalam bidang pidana, ya. Baik. Tadi ahli mengatakan ada actus reus, ya, terkait dengan tindakan atau esensi daripada kejahatan itu sendiri.
atau perbuatan daripada yang si pelakunya. Apa ini ada kaitannya dengan epilmais amal mensrea dalam penerapan hukum pidana? Seperti sikap batin misalnya? Tentu saja, aku sering akan stay berbuat terkait dengan sikap batin atau mensrea. Baik, tadi saudara berdasarkan actus reus, saudara tadi saya catat menyimpulkan bahwa terdakwa ini motifnya adalah uang, kurang lebih begitu ya, dengan alasan karena ada rekening berjalan di video. Ya. Saudara tahu nggak bahwa terdakwa ini kisaran pasca dibaptis 2014 di GBI, dia sudah biasa diundang-undang, maksudnya dipanggil. Kami keberatan yang berkaitan dengan ahli itu dengan problema terdakwa. Berbagai gereja GBI yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana saudara ahli bisa langsung menyimpulkan rekening yang ada dalam teks atau running teks itu sebagai motifnya, padahal saudara tahu sebagai ahli tentu seluruh dunia dari 2020 sampai sekarang adalah mengalami pandemi COVID-19 sehingga segala aktivitas atas anjuran pemerintah dilaksanakan secara online. Bagaimana itu ahli? Baik, saya akan berbicara tentang ini peluang makna ya. Ada orang yang menampilkan rekening ya dalam video ya. Konvensi kita ketika ada orang yang memegang rekening ya. Ya, sebagai seorang ahli, sebagai sekaligus juga pelaku bisnis digital ya. Saya menartikan bahwa ketika ada orang yang menampilkan rekening, apalagi motifnya kalau selain minta diisi rekeningnya ya, mengumumkan rekeningnya saja untuk aksesoris kan tidak mungkin ya. Apakah keahlian saudara juga menyimpulkan ketika orang menerima semacam persembahan kasih, apakah donasi, apakah itu perpuluhan, bisa itu langsung saudara simpulkan apa itu merupakan juga keahlian saudara? Saya tadi berbicara tentang peluang makna, itu pendapat yang saya Jadi ahli menyampaikan juga traffic ya? Iya. Tayangan YouTube-nya itu ya? Baik, karena saya perhatikan yang mulia, ada ratusan ribuan pendeta di seluruh gereja-gereja juga membuat rekening seperti itu selama pandemi COVID-19. Supaya jangan bias maksudnya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Saudara tadi berbicara tentang kewenangan dalam hal berbicara dan menyimpulkan seolah-olah terdakwa ini tidak punya kewenangan. Saya mau tanya, apakah ahli mengetahui bahwa terdakwa ini adalah selain lulusan sekolah formal, dia juga lulusan pondok pesantren, kemudian dia bekerja kurang lebih. Majelis hakim yang saya lanjutkan dulu, jangan majelis keberatan. Ini prolog beginilah yang membuat kita waktu hilang. Ya, difokuskan. Prolog ini yang membosankan. Baik, dia 10 tahun di Arab Saudi, pasti berbahasa Arab, 2 kali naik haji, bahkan tinggal di Arab. Kemudian kaitannya dengan kewenangan. Bagaimana saudara ahli tadi menyimpulkan bahwa dia tidak punya kewenangan untuk itu? Harusnya bagaimana supaya punya kewenangan? Sesuai ahli bahasa tadi menyimpulkan. Oke, kalau di dalam dunia akademik ya, saya dikatakan sebagai ahli di musik forensik itu tidak perlu itu ahli musik, tapi saya punya special index, saya punya indeks fokus. Karena apa? Bahwa kewenangan itu terkait dengan rekognisi, pengakuan, bukan klaim. Bahwa dia klaim tinggal di Arab. Saya katakan, saya pernah tinggal di Uzbekistan 4 tahun, di Rusia saya tinggal 2 tahun. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ahli banget dengan Uzbekistan. Ya, saya tahu sebelum tidak bisa begitu. Karena terkait dengan kewenangan itu akan terkait dengan rekognisi dan juga ya ada kaidah legal yang menegaskan bahwa dia berhak, seperti misalnya begini di pengadilan ini misalnya tiba-tiba saya berbicara ke semua karyawan pengadilan besok libur, saya tidak punya kewenangan untuk berbicara itu, maka perkataan saya dikatakan invalid semuanya tidak valid. Saya tanyakan kepada ahli terkait penjelasan ahli ya. Berarti harus ada syarat formal
semacam penegasan secara legal yang saudara maksudkan tadi supaya bukan adanya rekognisi, adanya pengakuan dari publik bahwa dia itu ahli di bidang agama itu. Saya tegaskan lagi, terdakwa ini dapat berbagai sertifikasi, terdakwa ini dapat berbagai pelatihan-pelatihan, kemudian dapat juga kartu doa pengerja. Apakah itu tidak cukup sebagai pengakuan? Sementara di sini kemarin ada 2 saksi. Kami silakan. Sementara di ruang sidang ini kemarin ada cuma lulusan SMA, tapi mengklaim diri sebagai pendeta muda, tidak pernah belajar pula, belajar teologi. Nah, terkait dengan pernyataan ahli harus ada rekondisi dan sebagainya. Kalau saya lihat dari aspek kemampuannya, ini jauh lebih mampu dengan formalitas keahlian yang dimilikinya. Bagaimana? Tidak bisa proses rekognisi itu muncul secara alamiah ya yang saya jelaskan. Saya sebagai agama Islam dan pembaca buku belum pernah saya membaca karya ya dari seorang yang bernama Muhammad Kacei ya, dan juga karyanya itu dikutip oleh orang lainnya ya. Itu bukti saja bahwa itu ada authority untuk berbicara. Misalnya kalau dia misalnya mau berbicara tentang Muhammad, jadi secara spesifik dia ahli tentang Muhammad. Dan sampai sejauh ini saya belum pernah ada menemukan oleh penulis namanya Muhammad Kacebo. Muhammad Kacebo belum pernah saya cari. Apalagi dikutip gitu ya. Ini semangat penegasan kepada ahli. Tadi ahli membuat beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa terdakwa ini tidak sedang membaca tulisan asli, kemudian juga tidak pada posisi menerjemahkan atau alih bahasa, tidak pula tafsir tetapi spekulasi, betul ya? Saya tadi saya catat itu. Saya tadi ditanya oleh jaksa yang dilakukan oleh terdakwa secara kebahasan apa? Ya. Saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa itu tindakan spekulasi ya, spekulasi. Apakah maksudnya ahli bahwa terdakwa ini seorang spekulan, sedangkan kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud sebagai spekulasi adalah pendapat atau dugaan yang tidak sesuai kenyataan dan sifatnya untung-untungan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana tanggapan ahli? Ya memang dia menduga-duga kan. Di sini disebut untung-untungan. Apakah dia ketika membaca data-data sekunder itu semua untung-untungan? Untung-untungan dalam konteks agama ya artinya ya syukur-syukur benar ya. Itu maksudnya untung-untungan dalam konteks kamus misalnya ya. Bukan ya coba-coba itu maksudnya ya. Maksudnya untung-untungan misalnya itu. Ya. Majelis hakim yang mulia, sebentar dari kami cukup. Dari terdakwa ada? Dari penasihat hukum yang lain cukup? Cukup yang mulia. Cukup. Dari terdakwa? Cukup. Majelis hakim. Ahli tadi sudah sampaikan ya. Saya cuma sedikit dan juga mau menegaskan ya ahli ya. Terkait dengan kata berita ya. Kata berita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Apakah itu maknanya sama dengan yang diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang 1128 ITE atau dengan pasal 390 KUHP? Berita atau kabar? Wujudnya sama ya, tapi ada hal-hal yang secara khusus menandai bahwa kesamaan itu menjadi entitas yang berbeda ya. Semuanya dalam bahasa Inggris itu sama information. Seperti halnya dalam konsep bahasa Indonesia ya. Untuk menyebut padi yang ditanam itu orang Indonesia itu akan orang Inggris, orang luar negeri itu akan menyebutnya rice, tetap. Ketika dimasak pun tetap rice, tapi kita berbeda ya. Ketika ditanam padi, ya. Kalau sudah dimasak nasi, dimasaknya dengan banyak air jadi bubur. Kalau tanpa ditanam jadi dibuat, ya. Kalau nasinya dibesokkan, nah, jadi ada ciri-ciri khusus yang menandai kesamaan itu. Nah, ini juga antara berita, pemberitahuan dan kabar
sama semuanya itu informasi. Biar nggak menjadi suatu perdebatan, kita ambil dua kata kabar dan berita saja, jangan ada pemberitahuan ya. Nah, di sini saudara tadi merujuk ahli kepada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Betul ya? Pers ini kan keluar tahun 99, tadi sudah ditanya sama Bapak sana ya, 99. Sedangkan Undang-Undang 141 itu dia diterbitkan tahun 46. Apakah itu bisa dimundurkan untuk pemahamannya? Kalau untuk pendefinisian, ya, untuk pendefinisian, saya kira definisi itu kan cuma menganalogikan bisa ya, Pak. Tapi kalau untuk pemberlakuan, penganalogian boleh. Penganalogian boleh. Boleh. Kalau dengan wet berupa strike atau KUHP itu sendiri dengan 390 lebih dulu. Iya, KUHP 1980, 1980. Untuk menganalogikan, saya kira tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk penerapan itu tidak bisa. Tapi untuk menganalogikan kan yang ditanya sebetulnya ini substansi. Apa sih itu kabar? Apa sih itu berita? Maka saya berusaha sebagai ahli untuk menganalogikan, maksudnya agar bisa mudah jadi dipahami oleh. Dan kebetulan saya juga coba baca Undang-Undang 40 tahun 99 ya. Siap. Itu pada pasal berapa saya bisa lihat di ayat 1 mengenai pengertian daripada berita. Saya tidak merujuk definisinya yang mulia tentang berita tadi. Atau berita itu harus berasal dari ada pers. Berita itu harus dikeluarkan oleh, karena berita itu dianggap sebagai produk jurnalistik, dan itu artinya harus didistribusikan, diterbitkan oleh sebuah perusahaan pers. Iya, kalau misalnya kita merujuk ke ketentuan, maka kita harus tahu di mana ketentuan itu kan gitu ya. Iya. Dalam teori penafsiran hukumnya. Iya. Dalam pasal hukumnya tidak ditentu. Di dalam undang-undang pers tidak ada. Tapi ahli menyimpulkan dari undang-undang 40 tahun 99 bahwa berita itu harus dikeluarkan. Berita itu adalah hasil daripada produksi jurnalistik. Produk jurnalistik. Begitu itu maksudnya ya. Tapi siapapun itu menganalogikan berita itu boleh juga dengan ketentuan yang lain. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Boleh, misalnya dengan KUHP, dia lebih dulu daripada satu kata. Boleh seperti itu. Terus kemudian saya agak menarik juga tadi mengenai bahasa dan juga terkait dengan bagaimana terdakwa itu berbahasa gitu ya. Kalau saya simpulkan, ahli pernah dengar psikolinguistik. Belajar psikologi. Iya, mungkin bisa kasih pencerahan apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik itu sebetulnya cabang dari linguistik ya, yang mengkaji bagaimana manusia memperoleh bahasa ya. Bagaimana manusia memperoleh bahasa dan bagaimana proses berbahasa itu dilakukan oleh manusia. Bagaimana proses berbahasa juga. Jadi dia mengatur cara memperoleh bahasanya, juga mengatur bagaimana berbahasanya prosesnya. Jadi dua hal yang pada dalam psikologi ini tentang acquisition dan prosesnya. Dan itu juga ada pengklasifikasinya ya. Ada ya. Bisa dijelaskan apa itu komprehensi, produksi, landasan biologis sama neurologisnya? Baik. Komprehensi itu pemahamannya ya. Jadi kemampuan berbahasa pada manusia itu ada dua sifatnya ya. Ada kemampuan produktif, kemampuan produktif itu terkait dengan kemampuan berbicara dan menulis. Ada juga kemampuan komprehensif. Jadi itu pemahamannya daripada subjek ya. Karena kita nanti larinya ke subjek terkait dengan scope-nya, kesalahannya ya. Jadi itu pemahaman. Terus kemudian produksi. Kalau produksi apa? Terkait dengan apa? Produksi itu ya dia memproduksi ujaran seperti berbicara dan menulis. Ujarannya ya. Kalau terkait dengan ujaran, apakah si subjek ini harus memberikan pemahaman atas ujaran yang disampaikan juga yang didengar? Ya, itu pada akhirnya bukan kaidah ya, itu hanya prinsip saja. Prinsip, kalau prinsip berarti bagian daripada sama dengan asas ya. Jadi si pengujar itu juga harus paham
yang disampaikan, juga apa yang akan disampaikan, gitu. Terus kemudian kalau landasan biologis, bahwa landasan biologis itu mengatur tentang bahwa kemampuan berbahasa baku kepada manusia, karena manusia secara biologis dibekali apa yang disebut dengan innate properties. Ini dapat dibaca dalam buku Noam Chomsky ya, yang berjudul Mind and Language. Ya, jadi apa yang disebut dengan innate properties, bukan properti, bahwa manusia itu dibekali atau dianugerahi oleh Tuhan kemampuan berbahasa, ya, karena manusia itu bunyi apa yang dalam otak itu apa yang disebut dengan LED, ya. Atau bisa kita simpulkan memfilter gitu, masuk ke dalam pikiran untuk memfilter apa yang dia baca, apa yang dia keluarkan. Betul. Jadi itu ada filterisasi dari itu. Gitu ya. Kalau neurologis, ini landasan terkait dengan kedokteran proses secara medisnya bagaimana seorang bisa berbahasa. Karena dalam berbahasa juga ada yang disebut dengan diabetes, ada penyakit berbahasa, ya. Penyakit berbahasa. Iya. Apa contohnya penyakit berbahasa? Biasanya disleksia, ya. Ada orang yang dia tidak mampu menyimpan bentuk-bentuk bahasa di dalam otaknya. Dia bisa mengejar misalnya H, him, dia bisa, tapi dia tidak bisa ketika harus dikatakan jadi bukan hakim di bulannya, jadi halim, jadi hasim, itu yang disebut dengan disleksia, ya. Yang kata orang dulu disebutnya dengan ketidakmampuan berbahasa, padahal itu penyakit berbahasa. Nah, dari segi ilmu psikologistik, ya, ada ahli menerangkan, ini sudah disampaikan surat jin tadi ayat tadi 19, ya. Ahli mengatakan, ahli dalam agama, ya, bahwa membaca Al-Quran itu jangan berpotong-potong, katanya begitu. Yang pada pokoknya mungkin di situ Nabi Muhammad itu dikerungi jin. Nah, sedangkan yang harus dibaca itu dari atas di ayat satunya itu, bahwa jin itu menghubungi Nabi Muhammad karena belum pernah mendengar, pada pokoknya, ya. Kalau salah mohon maaf diluruskannya itu, karena belum pernah mendengar pantun bersemerdu ini, seperti itu. Nah, apakah ini dapat dikategorikan terdakwa adalah orang yang paham, gitu loh, dari segi pemahaman, atau bukan ahli? Dapat, kalau ahli nggak tahu soal itu. Tidak, saya melihat dari bukan kompetensinya. Tidak, saya melihat dari cara dia berbicara, gaya dia berbicara, saya tidak menunjukkan bahwa dia tidak menunjukkan bahwa cara yang dia sampaikan itu akan berdiskus dari wacana ahli, bukan. Saya tidak meyakini, tidak sampai berterima bahwa dia punya kompetensi untuk berbicara tentang Islam, terkhusus tentang Muhammad SAW. Jadi dapat dikatakan bahwa terkait dengan komprehensi ini, pemahamannya, ada orang yang harus ahli di bidangnya. Misalnya dalam Kristen, kalau kita mau menginginkan Alkitab, maka harus menginjil, pendeta. Kalau Islam maka ada otoritas, misalnya dari lembaga tertentu dan sebagainya. Seperti itu maksudnya? Betul, ya. Gitu. Saya sebagai contoh, saya pernah mendakwakan, saya pernah memberikan pernyataan pidana gitu dalam video-video yang lain. Ketika ada seorang di Timur itu mengatakan masa ada Tuhan mati, itu kan tidak ditujukan Yesus, tapi saya paham ini secara kontekstual bahwa itu dimaksudkan kepada pemeluk Tuhannya, pemeluk agama Kristen, dan itu dikenai dengan dakwaan seperti mana ada beberapa ayat ya. Berbahasa dalam kontekstualnya, ya. Ya, karena secara konteks saya bisa paham itu, ya. Karena bahasa itu ada konseptual, substansial, dan normatif, ya. Ya, baik ini. Nah, ini terkait dengan ujaran atau produksi di situ. Ya. Dalam bahasa ada materi, ada kriteria di dalamnya. Pernah dengar nggak istilah sintetik, fonologi, dan somatik? Baik, ya, bukan. Kalau kita bisa jelaskan. Sintek itu tata kalimat, aturan yang kaidah yang mengatur tentang bagaimana pembentukan kalimat harus dibentuk dalam bahasa Indonesia, ya. Sintaksis bahasa Indonesia, ya. Itu tentang sinteks, ya. Jadi dalam kaidah, ya. Tadi sudah didengarkan mengenai apa yang disampaikan ciri-ciri Nabi Muhammad tadi, ya. Di situ dari katanya, apa yang disampaikan jadi sumber terdakwa menyampaikan itu berbeda, ya, dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam YouTube. Ya. Itu sesuai atau tidak?
secara sintaktik tidak sesuai. Tidak sesuai. Terus kemudian kalau fonologi Pak? Fonologi itu ilmu kajian tentang bunyi. Bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dilapalkan dalam bahasa. Seperti kata A dalam bahasa Indonesia itu dilapalkan ya A aja. E dilapalkan E. Tapi dalam bahasa Inggris E itu tidak selalu dilapalkan E. Dia akan turun ketika berhadapan dengan bunyi vokabula biar misalnya, maka itu harus diwajib dilapalkan dengan I menjadi B. Itu kata bunyi ya. Terus ini semantik kan? Semantik ya, semantik itu ilmu tentang makna ya. Makna bahasa. Kalau tadi ini sebenarnya beberapa, kalau kita ulas panjang juga ya, video 1 sampai 7 itu. Tapi saya ingat tadi diuji aja itu mengenai ciri Nabi Muhammad. Kalau condong dengan bungkuk ya, bungkuk dari dakwaannya, bungkuk itu sama nggak maknanya? Tidak sama. Tidak sama. Belok dengan menengok sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama. Terus satu lagi tadi itu apa? 3 tadi? Oh, tebal dan ini apa? Lebar. Sama nggak? Sama begitu. Beda konteksnya, tidak bisa tebal dan lebar itu tidak satu beda makna. Jadi dari segi bahasa terdakwa juga itu tidak memenuhi standar dari sintaktik dan semantik begitu ya. Kaidah sinteks dan semantik terhadap barang apa alat bukti yang diuji tadi yang tidak menunjukkan adanya kesamaan antara teks sekunder yang diklaim oleh lawyer sebagai sumber dari pernyataan terdakwa dengan apa yang menjadi dakwaan dari penuntut itu tidak sama. Ada satu stretching saya ini terakhir ahli ya. Karena sudah ditanya banyak oleh masyarakat umum mengenai apa yang disampaikan ya, disampaikan oleh terdakwa terkait dengan nilai-nilai agama ya, baik Islam maupun ada 2 tuh dari kita. Apakah itu tadi yang sudah kita ahli sampaikan itu masuk dan mempengaruhi tidak dengan pemahaman kepada orang yang mendengar, melihat? Kalau saya kira karena melihat siapa orang yang berbicara kan daya pengaruhnya kecil, sangat kecil sebenarnya ya untuk apa bisa mempengaruhi gitu ya. Lalu tiba-tiba karena ada perkataan KC, lalu tiba-tiba ada 1000 umat Islam mengikrarkan diri menjadi pemeluk Nasrani gitu. Saya kira harus melihatnya ke bukti konkretnya, ada fakta material dan ini tidak terjadi. Tidak ya, begitu. Terus satu lagi dari, tapi ini sebenarnya agak ke pidana juga sih ya saudara. Iya. Saya. Pertanyaan saya sudah banyak ya. Baik. Tadi saudara saksi ahli menyampaikan bahwa yang disebut dengan sengaja adalah ada tindakan yang diinginkan, yang dikehendaki dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Dari sisi bahasa, gitu ya, bahasa yang dari 7 video ini, dan saudara ahli sudah menyampaikan bahwa tujuan daripada terdakwa adalah untuk donasi lah seperti itu ya, ekonomi. Tapi apakah saksi ahli bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan kami dari sisi agama Islam ya, atau agama Islam atau dari agama Nasrani, apa sebetulnya tujuan dari terdakwa itu? Tadi sudah panjang lebar sebetulnya dijelaskan, cuma pengen lebih spesifik. Tujuannya ini apa? Apa keseruan untuk berpindah agama, untuk pindah, atau untuk apa? Kalau saya melihatnya motif ekonomi ya. Oh, tidak ada motif dari sisi agama Islamnya, dari pemurtadan. Ya, karena ini kan disampaikannya tentang perbandingan dua ajarannya, agama Islam dan untungnya yang berbicaranya tidak ada potensi, jadi daya pengaruhnya kecil sekali. Oh gitu ya.
Karena tidak ada kompetensi, tidak ada pengaruhnya, tidak ini ya, tidak kuat gitu. Siap. Impactnya nol. Tapi saya tahu juga apakah yang disampaikan oleh terdakwa dari 7 video ini. Tadi sudah sampaikan ada imperatif instruktif. Iya. Yaitu artinya seruan. Seruan untuk pemerintah. Seruan untuk pemerintah. Saya ingin pertegas lagi, tadi saudara menyampaikan dari 7 video ini sifatnya negatif just ya. Ya, ada negatif judgment. Negatif judgment. Ya. Dan juga imperatif instruktif. Bukan imperatif yang requesting atau requesting itu meminta ya. Requesting bukan itu ya. Bukan. Tapi imperatif instruktif. Iya. Cukup? Satu ini. Silakan. Baik. Jadi satu saja ya ahli. Bahwa dakwa ini atau ada pernyataan dari menyatakan bahwa tayangan ini ditujukan untuk kalangan Kristiani saja. Nah, tadi Adi sudah membantah bahwa ini ditayangkan di YouTube, artinya ini bisa diakses semua orang. Ya, tapi kami ingin lebih spesifik lagi. Dengan pernyataan terdakwa yang mengatakan misalnya, yuk bangsa Indonesia pada nyadar. Pertama, jangan mempercayai Muhammad. Yang kedua, jangan mempercayai kitab kuning. Atau yang ketiga, jangan mengikuti tradisi Arab. Bukankah simbol-simbol yang disebut oleh terdakwa ini adalah simbol-simbol agama Islam? Sehingga dengan demikian, apakah relevan mengatakan bahwa pernyataan-pernyataannya ditujukan untuk umat Kristen, sementara yang disebutkan adalah konteks konflik agama Islam? Bukankah pernyataan ini ditujukan langsung kepada umat yang beragama Islam? Ya, ini yang dalam bahasa disebut dengan paradoks. Paradoks. Ya, karena dia tidak mengkhususkan audiensnya, tidak ada tanda-tanda atau isyarat ya yang menunjukkan bahwa dia memilih mitra tuturnya. Bahwa misalnya maksud komunikasinya itu hanya disampaikan untuk umat Kristen. Misalnya kalau saja ada di video itu Kristiani only, itu sudah beda lagi ceritanya. Baik. Cukup Mas. Dari kami cukup ini. Ya. Dari majelis hakim cukup, jadi sudah selesai bagaimana terdakwa anggapannya benar atau tidak benar. Dan pertanyaan sudah ya, tidak ada pertanyaan. Ada tanggapan? Saya mau terima kasih yang mulia telah beri kesempatan. Saudara ahli yang saya hormati, kalau boleh saya bertanya. Tanggapan yang bertanya sudah. Pertanyaan tadi tidak ada. Oh. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, ada pertanyaan satu. Ini cukup saya bertanya dua pertanyaan saja. Apakah ahli asli orang Indonesia? Iyalah, Anda bisa lihat butuh bisnis saya bukan orang Jibaru, saya asli Garut. Baik, terima kasih. Yang kedua. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti bahasa Indonesia? Kalau nggak tahu juga nggak tahu Pak. Kalau tahu ya tahu. Saya tidak akan jawab. Baik, terima kasih. Cukup ya, Bu. Bagaimana? Ada tanggapan?